Aksi AM saat mencuri gelang berlian senilai 350 juta rupiah terekam jelas dari CCTV Mall di kawasan Surabaya Barat. Wanita berusia 48 tahun itu berpura-pura mencoba beberapa gelang hingga membuat penjaga toko sibuk. Saat penjaga toko lega, salah satu gelang dijatuhkan pelaku ke lantai. Pelaku berpura-pura mengambil syal yang sengaja dijatuhkan ke lantai. Tersangka lalu mengambil gelang berlian dan langsung keluar dari toko. Personel Satreskrim Polrestabes Surabaya yang berhasil mengidentifikasi pelaku akhirnya meringkus tersangka di kawasan Tangerang, Selatan, Banten. Polisi turut mengamankan gelang curian serta pakaian yang dikenakan pelaku pada saat mencuri. Meski mengaku baru satu kali mencuri gelang berlian, tidak membuat tersangka lepas dari jerat hukum dan terancam 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kini memiliki akun Instagram resmi yang baru. Akun Instagram Presiden Prabowo yang baru ini diberi nama Presiden Republik Indonesia. Akun ini merupakan akun resmi Presiden Prabowo Subianto yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan. Meski baru beberapa hari diposting, Instagram ini sudah memiliki centang biru dan sudah diikuti hampir 1 juta pengikutnya. Kejagung terus mendalami aliran dana 400 miliar rupiah yang disebut-sebut sebagai kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi impor gula yang diduga dilakukan Tom Lembong. Tom Lembong sendiri sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi sebelum statusnya berubah menjadi tersangka dan ditahan. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya, Baby Kristami, berikut buletin iNews pagi selengkapnya. Pemirsa, aparat kepolisian menaikkan status tersangka terhadap pria pelaku penyanderaan di Pospol Pejaten, Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan menyebutkan tersangka adalah residivis 3 kasus jaringan internasional dan pernah ditahan di Malaysia dan juga Cina. Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menetapkan status tersangka terhadap IJ, pria 50 tahun pelaku penculikan dan penyanderaan bocah berusia 5 tahun di Pos Polisi Pejaten, Jakarta Selatan, Senin kemarin. Dalam pemeriksaan terungkap tersangka merupakan residivis 3 kasus berbeda jaringan internasional. Pernah ditahan 3 tahun di Malaysia atas kasus tindak pidana perdagangan orang. II juga pernah ditahan di Cina atas kasus penyelundupan minyak ilegal dan ditahan di Lapas Cipinang, Jakarta atas kasus uang palsu. Tersangka mengaku sakit hati lantaran ditolak saat meminjam uang kepada ibu korban hingga nekat menculik korban dan meminta uang tebusan 4 juta rupiah. Sempat membawa korban berkeliling menggunakan sepeda motor, pelaku juga menyekap dan mencabuli korban. Kami sampaikan juga bahwa pelaku adalah seorang residivis, sudah 3 kali ditahan. Modus operandi yang dilakukan oleh si pelaku menculik anak tersebut adalah ingin meminta tebusan, barter dengan ibu, dengan orang tua atau ibu korban. Kenapa kau bawa dia? Karena saya merasa ada yang mengejar saya. Oh, ada yang merasa mengejar kamu. Hasil tes urin juga menunjukkan tersangka positif menggunakan narkoba jenis sabu. Saat ini korban sudah kembali kepada keluarganya dan mendapatkan pendampingan psikologis. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan sejumlah lawatan ke luar negeri mulai pekan depan. Prabowo akan menghadiri sejumlah undangan penting di Peru dan juga Brazil. Wapres Gibran akan menjalankan tugas kepresidenan di dalam negeri. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, kepergian Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri ini untuk menghadiri KTT G20 dan APEC.
Dengan demikian, selama 2 pekan Presiden Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri, seluruh urusan dalam negeri sementara akan diserahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran akan menjadi pelaksana tugas atau PLT Presiden. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan hal ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sebelumnya Presiden Jokowi memang pernah menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2022 tentang penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintah dan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan Presiden ke luar negeri. Untuk diketahui, KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Corporation atau APEC akan digelar pada 13 hingga 16 November 2024 di Peru. Sedangkan KTT G20 digelar di Brasil pada tanggal 14 hingga 16 November 2024. Forum ini bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto kini memiliki akun Instagram resmi yang baru. Meski baru 5 hari, akun ini langsung diikuti hampir 1 juta pengikut dan sudah memiliki centang biru. Akun Instagram Presiden Prabowo yang baru ini diberi nama Presiden Republik Indonesia. Akun ini merupakan akun resmi Presiden Prabowo Subianto yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan. Meski baru beberapa hari diposting, Instagram ini sudah memiliki centang biru. Hingga tadi malam akun ini sudah diikuti 738.000 pengikut dan bisa bertambah lagi. Namun demikian baru 1 unggahan yang dibagikan akun ini. Postingan perdana tersebut berupa potret Prabowo saat momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung DPR MPR RI pada 20 Oktober lalu. Dalam keterangannya, akun resmi Presiden RI ini mengutip pernyataan Prabowo saat dipah sebagai kepala negara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, akun ini nantinya tidak hanya memuat berbagai aktivitas Presiden, tetapi juga Wakil Presiden. Nanti kita lihat ini kan diperuntukkan kemarin untuk lembaga kepresidenan. Jadi lembaga kepresidenan itu ya Presiden dan Wakil Presiden. Jadi aktivitas-aktivitas Wakil Presiden juga akan ada di situ. Di Presiden Republik Indonesia. Iya, ini lebih ke kalau di luar negeri kan, kalau di Amerika misalnya ada POTUS. Jadi siapapun presiden, dia yang menggunakan channel itu. Jadi di kita juga nanti siapapun presidennya, dia akan menggunakan channel Presiden Republik Indonesia. Tercatat, hingga tadi malam, postingan perdana akun ini telah disukai oleh 331.000 pemilik akun, serta 21.000 komentar dan akan bertambah lagi. Komentar warganet ada yang serius, ada pula yang lucu. Salah satunya akun milik Umin Selumena yang menulis, "Pak, jangan lupa tiket pesawat diturunin Pak, biar murah dikit." Sementara akun Audinanda menulis, "Selamat Pak, semoga amanah selalu, jangan lupa follow back ya Bapak." Sedangkan akun Andi Jerni menulis, "Menyala Presidenku." Tim Liputan A-News melaporkan. Pencurian kembali terjadi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. 3 orang pelaku masuk dengan cara memanjat pagar dan membawa kabur sepeda dan helm serta tabung gas 3 kg. Tiga orang anggota komplotan pencuri menyatroni sebuah rumah kontrakan di Jalan Tanjung Duren Utara 10, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. 2 orang pelaku bertugas memantau, sedang 1 pelaku masuk ke halaman rumah dengan memanjat pagar. Pelaku terlihat santai memilih barang yang akan diambil. Sebuah sepeda di depan rumah menjadi sasaran pencurian. Pelaku kemudian mengambil helm dan tabung gas 3 kg. Meski beraksi sekitar 20 menitan, tak ada satupun penghuni kontrakan yang terbangun. Dia lihat-lihat dulu, habis itu ke sini juga lumayan lama, ke belakang restoran.
Nah itu barang-barangnya itu memang diletakkan di luar rumah ya? Iya. Guna mencegah hal serupa terulang, penghuni rumah kontrakan memasang kawat berduri di sekeliling pagar rumah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang warung makan Padang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat resah setelah dirazia sekelompok orang. Alasan razia karena warung menjual masakan Padang tetapi bukan dimiliki oleh orang Padang. Peristiwa ini mendorong pihak kepolisian untuk turun tangan. Rekaman video razia warung makan Padang ini viral di media sosial. Terlihat beberapa orang mencopoti label tulisan masakan Padang yang tertempel di kaca warung makan di depan Rumah Sakit Walid, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Video ini membuat heboh. Pasalnya razia oleh sekelompok orang dengan alasan warung makan tersebut bukan dimiliki orang asal Padang. Pemilik warung mengatakan sudah 2 tahun berdagang dengan harga serba Rp10.000. Orang yang melakukan razia meminta pemilik menjual dengan harga sesuai restoran Padang yang sudah ditentukan. Itu kita dikasih pilihan, mau tetap harga 10.000 tapi masakan Padangnya dicopot. Yang satu lagi mengikuti sesuai harga dia yang udah ditentuin. Pemilik warung makan Padang berharap pihak berwajib bisa meluruskan permasalahan ini lantaran dagangan menjadi sepi pembeli pasca dirazia. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Buntut kasus dugaan pemukulan guru honorer Supriyani yang berujung penahanan dirinya, seorang guru di Lamongan membuat video. Video tersebut menjadi perbincangan karena memperlihatkan sejumlah siswa dibiarkan tidur dan bermain saat jam pelajaran berlangsung. Di video juga tertulis mau negur takut dilaporkan polisi. Rekaman video amatir memperlihatkan siswa sekolah menengah pertama yang sedang tidur-tiduran dan bermain saat jam pelajaran berlangsung. Diduga aksi pembiaran ini terjadi di salah satu sekolah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Terdapat keterangan dari si pengunggah video yang isinya mau menegur takut dilaporkan polisi. Pihak sekolah sendiri tidak membantah adanya video viral tersebut meski menyayangkan disebarnya video tersebut lantaran dinilai tidak bisa mendidik siswa dengan benar. Sehingga ketika ada viral seperti itu ya sebenarnya kami agak kecewa ya. Jadi kadang guru itu takut, mau marah itu ya takut, mau nyubit itu ya takut, sehingga kadang-kadang tapi pada dasarnya selaku pendidik itu memang tidak boleh ketika ada siswa yang kemudian tidur-tiduran kemudian dibiarkan. Pihak sekolah menyebut tidak akan memberikan sanksi kepada guru yang mengunggah video. Kedepannya pihak sekolah akan melakukan evaluasi terhadap sistem belajar mengajar di sekolah agar tidak terjadi ketakutan guru untuk mendidik siswa-siswi. Para guru juga berharap pemerintah memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi aksi lapor-melapor antara guru dan murid. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menelusuri aliran dana 400 miliar dari kasus korupsi impor gula dengan tersangka Tom Lembong yang disebut merugikan negara. Kejagung menyebut ada kemungkinan menetapkan tersangka baru. Kejagung memastikan akan terus mendalami kasus korupsi impor gula dengan tersangka Tom Lembong dan CS sebagai ex-direktur PT PPI. Terkait penetapan sebagai tersangka, Kejagung tegaskan Tom Lembong sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi hingga statusnya berubah pada Selasa malam. Sementara guna kepentingan penyidikan, penyidik masih akan menggali keterangan ataupun memeriksa saksi lain, utamanya untuk menelusuri aliran dana 400 miliar rupiah akibat kerugian dari korupsi impor gula tahun 2015. Dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya. Apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Sebelumnya Kejagung tetapkan mantan Menteri Perdagangan tersebut sebagai tersangka korupsi impor gula yang mana Tom Lembong memberikan izin impor kepada pihak swasta yang dinilai menyalahi aturan Mendak saat ia menjabat sebagai Mendak periode 2015-2016.
Tom disebutkan memberikan izin kepada Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI CS yang juga tersangka dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Estra Ambarita, Irian Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta agar permasalahan subsidi dikaji ulang dalam waktu 2 pekan agar mendapatkan tepat sasaran. Sementara pemerintah menyiapkan dana 71 triliun rupiah untuk program pemenuhan gizi nasional. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kementerian dan lembaga negara untuk memastikan seluruh program subsidi sebagai bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan tepat alokasi untuk rakyat penerima manfaat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi usai Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama para menteri, Kabinet Merah Putih, dan kepala lembaga serta badan negara di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu sore. Hasan juga mengatakan kajian terkait subsidi harus tuntas dalam 2 pekan. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program pemenuhan gizi nasional. Dari total anggaran tersebut, sekitar 63 triliun dialokasikan untuk program inti pemenuhan gizi yang mencakup berbagai inisiatif seperti penyuluhan gizi hingga distribusi makanan bergizi. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan status gizi secara keseluruhan. Sementara sisanya sekitar 7,4 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen yang diklaim untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan program, termasuk pelatihan tenaga kesehatan dan penyediaan alat pemantau gizi. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN Nusron Wahid mengatakan pihaknya akan menggagas pemiskinan terhadap mafia tanah di tanah air. Pihaknya akan mengupayakan agar para mafia tanah bisa dikenakan dengan delik pencucian uang. Ia juga mengatakan akan melakukan rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Polri, hingga PPATK. Pemirsa, pemerintah mencanangkan 0 emisi karbon di tahun 2060. Untuk mencapai target tersebut, segala cara diupayakan, salah satunya dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik. Tapi selain daya listrik, ada bahan bakar 0 emisi yang sedang dikembangkan untuk menjadi pilihan energi ramah lingkungan, yaitu hidrogen. Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang emisi karbon dioksida terbesar di dunia. Hampir 44% emisi yang dihasilkan berasal dari moda transportasi. Bahkan Jakarta sebagai ibu kota pernah menempati posisi kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Pemerintah berupaya menekan emisi dengan berbagai cara, salah satunya dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik. Selain listrik, hidrogen juga bisa menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan yang dipastikan 0 emisi. Bahan bakar hidrogen juga memiliki ketahanan energi yang baik dengan tingkat efisiensi yang besar karena diklaim jauh lebih murah dibandingkan bahan bakar fosil. Ekosistem hidrogen kini telah dibangun dari hulu ke hilir, mulai dari membangun Green Hydrogen Plant atau unit produksi hidrogen hijau hingga mendirikan stasiun pengisian bahan bakar hidrogen pertama di Indonesia. Hidrogen ini juga bahan bakunya itu adalah air ya, bisa air laut yang ditawarkan atau air tawar yang diolah. Nah, kita di Indonesia ini ternyata air kan berlimpah gitu ya. Ini tentu menjadi potensi yang luar biasa kalau kita mampu memproduksi hidrogen. Pemerintah mencanangkan net zero emission gitu ya tahun 2060. Tentu ini adalah sebagai bahan bakar alternatif yang sangat mendukung kebijakan pemerintah menuju net zero emission tahun 2060. Hingga kini pemerintah masih mengejar regulasi untuk masuknya kendaraan hidrogen ke Indonesia. Sementara itu, kolaborasi antara pihak terus berjalan terkait pemanfaatan hidrogen. Yang terbaru, kolaborasi dengan Transjakarta untuk pengisian daya listrik yang dihasilkan dari hidrogen di stasiun pengisian bahan bakar listrik Senayan.
Transjakarta juga sedang mengkaji penggunaan bahan bakar hidrogen sebelum mengoperasikan armada Transjakarta berbahan bakar hidrogen di Jakarta. Kami sudah melihat bus hidrogen bisa saja untuk dapat diadakan, baik melalui BUMN Damri dan nanti dimanfaatkan di rute Transjakarta sesuai dengan kajian terkini yang dilakukan oleh Transjakarta. Pemanfaatan maksimal energi bersih diharapkan dapat mewujudkan udara sehat bagi warga Indonesia, khususnya kota Jakarta. Dari Jakarta, Priska Papilaya, Irian Syahwahyudi, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Dukungan politik mantan Presiden Jokowi kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin semakin jelas. Jangan kemana-mana pemirsa, karena Buletin iNews Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, Cagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berjanji akan mengupayakan Wi-Fi gratis di setiap masjid untuk mendukung kegiatan para pemuda. Sementara Cawagup Jakarta nomor urut 1, Suswono menilai Pasar Karanganyar perlu Jakarta Pusat direvitalisasi. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali melakukan giat politik dengan menyapa warga Condet, Jakarta Timur. Mengenakan kemeja dan selendang cukin khas Betawi, Pramono berdiskusi sekaligus menyerap aspirasi para pemuda Islam Jakarta. Pramono mengungkapkan salah satu prioritas program jika terpilih nanti adalah mendorong produktivitas kaum muda, termasuk dengan menyediakan Wi-Fi gratis di setiap masjid dan pelatihan konten digital sehingga diharapkan mengurangi angka pengangguran. Tadi ada permintaan para pemuda yang masjidnya dikelola oleh mereka butuh ruang untuk tempat bisa berkumpul, bisa berorganisasi, memerlukan Wi-Fi. Dan Wi-Fi kan sekarang bukan sesuatu yang mahal. Masa CCTV aja bisa, Wi-Fi nggak bisa. Jadi jauh lebih inilah. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono melakukan belusukan ke Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Suswono mendengarkan aspirasi para pedagang dan masyarakat terkait kondisi pasar yang sepi pembeli. Suswono menilai kondisi tempat dagangan kurang layak sehingga menjadi alasan menurunnya daya beli masyarakat. Suswono menilai pasar tradisional Karanganyar perlu direvitalisasi dan membuat bangunan hunian vertikal dengan kondisi pasar dan tempat tinggal di satu atap agar transaksi jual beli lebih nyaman. Yang kedua, kondisi pasarnya sendiri. Kondisi pasar sendiri sebetulnya ini memang pasar sudah perlu direvitalisasi, ya. Integrasi pasar dan hunian, ya. Jadi nanti hunian yang vertikal, ya, ke atas ini mudah-mudahan ini bisa juga menjadi solusi. Suswono berharap dengan adanya hunian vertikal yang digagas dirinya bersama Ridwan Kamil bisa menjadi solusi meningkatkan kembali daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan politik mantan Presiden Jokowi kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin semakin terlihat jelas. Lutfi bahkan meyakini Jokowi akan menjadi juru kampanyenya. Hal ini dibenarkan Cagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat dikonfirmasi media dalam sebuah acara di kota Solo, Jawa Tengah. Lutfi tidak membantah jika dirinya akan berkampanye ditemani Joko Widodo alias Jokowi. Sebelumnya, partai pengusung paslon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi, Taj Yassin meminta mantan Presiden Jokowi untuk turun gunung menjadi juru kampanye di Pilgub Jawa Tengah 2024. Seperti yang pernah disampaikan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, Jokowi masih memiliki magnet bagi masyarakat Jawa Tengah meski sudah pensiun. Dukungan Jokowi diharapkan mampu mendongkrak suara Lutfi Taj Yassin. Sementara Ahmad Lutfi punya penilaian tersendiri terhadap figur Jokowi.
Kehadiran Jokowi dalam beberapa kesempatan bersama pasangan Cagup-Cawagup Jawa Tengah ini beberapa waktu lalu semakin memperjelas arah dukungan Presiden RI ke-7 itu dalam kontestasi politik Jawa Tengah. Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dianggap sebagai pasangan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional Jokowi di Jawa Tengah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah acara menginspirasi dan membangkitkan semangat kewirausahaan anak muda digelar di sebuah produk asuransi di Jakarta. Ajang yang diikuti ribuan peserta diharapkan semakin menumbuhkan mental wirausaha yang tangguh secara mental dan juga finansial. Bertepatan dengan Bulan Inklusi dan Hari Sumpah Pemuda, PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia dan Prudential Syariah Life Assurance atau Prudential Syariah bergelar Next Gen Fest yang diikuti ribuan orang mayoritas usia muda. Prudential Indonesia maupun Prudential Syariah turut memperkenalkan komunitas Prudential bernama Genpru. Dari komunitas ini, para peserta dipersiapkan agar menjadi wirausahawan muda, salah satunya menjadi mitra bisnis agensi Prudential. Untuk bisa memastikan bahwa mereka itu bersama-sama dalam komunitas yang mempunyai visi, misi yang sama untuk membangun masa depan mereka dengan percaya diri dan mempersiapkan diri mereka secara mental maupun mempersiapkan diri mereka untuk membangun bisnis bersama Prudential. Lebih meningkatkan literasi keuangan, lebih meningkatkan awareness ya, terutama terhadap keuangan syariah. Acara ini merupakan komitmen Prudential Indonesia dan Prudential Syariah untuk memberdayakan anak-anak muda memberi literasi keuangan, sekaligus menciptakan calon-calon wirausahawan yang tangguh secara mental dan finansial. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita pada hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezon.com seperti yang tertera di layar kaca Anda. Saya Baby Kristami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.